Ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya jangan mikirin hutang pas lagi sholat. Kita harus khusyuk mengingat Allah dalam setiap bacaan sholat kita. Itulah yang dinamakan ikhlas. Ikhlas melupakan hal duniawi sejenak. Wah, udah siap nak, mau berangkat terawih? Iya bu, aku mau terawih dulu sama teman-teman di masjid komplek. Lidahku keluh, aku harusnya merasa biasa aja bilang gini ke ibu. Tapi entah kenapa dada ini kayak sesek. Aku tahu ini salah, tapi aku tetap ngelakuin. Bagus, jangan pulang terlalu malam ya. Iya bu. Aku berbohong, aku baru saja bohong ke ibu. Hati kecilku berteriak, minta aku batalin rencana ini. Tapi langkahku malah terus maju. Kejujuran itu mahal. Anak-anakku, sekali kita memilih jalan yang salah, akan sulit untuk kembali. Maka jangan sampai kita menyesal. Apa ini peringatan? Apa ini tanda kalau aku harus berhenti? Apakah harus sholat tarawih aja ke masjid? Suara azan nyaring terdengar, ngingetin aku harusnya aku ada di dalam masjid, bukan di sini, bukan nunggu seseorang yang bahkan ibu nggak tahu. Udah siap? Iya, jantungku berdegup kencang. Aku tahu aku nggak bisa mundur. Sekali aja aku naik motor ini, aku udah melangkah lebih jauh dari yang aku bayangkan. Aku lihat masjid semakin jauh, lampu-lampunya mengecil di kejauhan. Aku baru sadar, aku gak sekedar menjauh dari tempat itu, aku juga menuju sesuatu yang mengancam diriku sendiri. Langkah Rangga sangat santai, aku justru kebalikannya. Rasanya lututku lemas, aku gak yakin sama semua ini. Udah sejauh ini aku pergi, tapi kenapa rasanya makin sesak? Mau ngambil kamar? Satu aja bang. Dada aku makin berat, aku tahu aku masih bisa ngomong, aku masih bisa nolak, aku masih bisa pulang, tapi kenapa mulutku terkunci? Aku melangkah di belakang Rangga, tapi rasanya aku bukan lagi diriku sendiri. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang aku tinggalin di belakang, dan aku nggak tahu apa aku bisa menemui itu lagi. Aku nggak tahu harus gimana. Dulu aku cuma ngerasa aman kalau dia ada di dekatku, tapi sekarang kenapa aku ngerasa takut? Apa mungkin ini kali pertama aku check in? Santai aja, kan kita cuma mau ngobrol. Aku nggak mau bikin kamu jadi nggak nyaman. Aku haus. Sebentar ya, aku mau minum dulu. Maaf kalau aku agak canggung, soalnya ini first time kan? Iya ambil aja, aku nggak mau maksa kok. Aku tahu ini salah, tapi kenapa aku nggak bisa mundur? Kamu jangan cemas, aku cuma pengen ngobrol. Kita udah sering bareng kan? Apa kita bisa ngobrol besok aja? Kita bisa pulang nggak? Aku kan izin sama ibu buat terawih, bukan buat di hotel berduaan kayak gini. Ayo, kamu tahu kan, aku nggak pernah maksa kamu. Tapi kamu juga tahu, kita udah banyak bareng-bareng. Kamu juga di chat bilangnya mau, tapi kenapa sekarang tiba-tiba nolak? Tatap mata aku, Ayu. Aku ini tulus mencintai kamu. Aku bakal ngejaga kamu. Ya aku tahu, tapi aku nggak tahu kenapa ngerasa takut banget. Harusnya kita senang-senang kan di sini. Anak manis, gak usah mikirin hal yang gak perlu. Aku cuma butuh temen ngobrol kok, gak ada yang aneh-aneh. Ya ibu, maafin aku kalau udah bohong sama ibu. Ini kan teman dekat si Ayu, tapi Ayu nggak ada di masjid. Kenapa bisa gitu? Aku harus cek ini. Iya bener, dari foto-foto ini nggak ada Ayu. Kenapa bisa nggak ada dia di masjid? Ini nggak mungkin, dia selalu pergi terawih kok.
Rijal, gue butuh bantuan. Gue baru lihat foto Ayu, dia nggak ada di masjid waktu terawih. Gue curiga dia malah main sama cowoknya si Rangga. Lo bisa anterin gue nggak ke tempat-tempat tongkrongan? Kan lo tahu banget daerah sini. Oke Fikri, bentar lagi SIM gua beres nih. Gue harus cari tahu, ini nggak bener. Tenang aja, habis ini gua langsung ke rumah lo deh. Kita cari tuh si Ayu. Ayo, serius dia di sini. Mas Surya, tolong coba cek nama tamu di daftar. Ada nama Rangga nggak? Sebentar, saya cek dulu. Nama Rangga ada nih, dia baru check in. Ini gawat, gua harus kasih tahu tuh si Fikri. Aku udah kotor, aku udah gak suci. Padahal aku cuma ingin pulang. Aku gak bisa bilang enggak. Kenapa aku merasa seperti ini? Aku tahu kalau aku pergi dia akan marah. Dan aku tahu kalau dia gak terima. Semua serba salah. Udah, jangan tegang kayak gitu. Kita kan pacaran. Kenapa sih kamu jadi kayak gini? Kita udah saling ngerti kan? Aku janji bakal nikahin kamu, sayang. Aku mau pulang. Udah kan, kamu udah dapat apa yang kamu mau. Ini gak benar, Angga. Aku gak bisa terus begini. Pulang? Kamu pikir gampang? Kamu nggak bisa gitu aja keluar dari sini. Kamu pikir bayar hotel ini murah? Kenapa sih kamu selalu kayak gini? Kenapa nggak bisa menikmati waktu bareng aku? Kamu mikir kalau aku gini itu salah? Ini kan cuma kita berdua. Apa yang harus aku lakukan? Aku gak bisa kabur. Tapi aku gak tahu harus ngomong apa lagi. Aku gak bisa teriak. Aku gak bisa lari. Buka, ini keamanan hotel. Cepat buka pintunya. Ayo Rangga, denger nggak? Ini Pak Surya, resepsionis hotel. Buka pintunya sekarang juga. Sial, gimana caranya keluar dari sini? Kenapa bisa begini? Kenapa nggak ada jalan keluar? Aduh. Kamu nggak bisa cuma duduk, Ayu. Harus ada cara keluar dari sini. Ayu, kamu dengar suara kakak kan? Keluar sekarang, jangan bikin masalah. Kalau enggak, nanti pintu ini bakal kita dobrak. Kenapa kamu nggak bisa ngerti sih, Ayu? Kenapa kamu harus kayak gini? Kakak selalu ngingetin buat jaga pergaulan. Tapi kenapa kamu malah ngelakuin ini? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa aku gak bisa lari dari semua ini? Aku gak tahu harus ngapain. Semua terasa gelap. Aku gak bisa bernafas. Aku gak tahu harus bilang apa lagi. Semua salah. Kakak, ibu, maafin aku. Aku udah ngelakuin hal ini. Aku udah jadi anak yang nakal. Aku udah hancur. Semuanya udah gak bisa dikembalikan. Harusnya ada jalan keluar dari sini. Sial banget. Kenapa kamu malah nangis sih, Ayu? Kita bisa keluar dari sini. Pasti bisa. Kita pasti bisa lewat jendela ini. Kita nggak punya banyak waktu, Ayu. Sadar, Ayu. Semua orang sudah tahu kalau kita nggak cepat keluar dari sini, semua bakal hancur. Ayo bantu aku dong. Jangan cuma nangis gitu aja. Dasar beban gak guna. Aku salah. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Ini bukan waktu untuk diam. Kita harus keluar sekarang juga. Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Kamu, Ayu, kenapa kamu nangis? Bukannya kamu yang mau diajak ke sini. Jangan sok tersakiti gitu deh. Dasar anak ABG zaman sekarang. Kamu gila ya, izin terawih sama ibu ternyata malah check-in ke hotel. Kamu udah ngecewain kakak, ngecewain ibu. Kamu udah menukar masa depan kamu demi hal-hal kayak gini. Sekarang ayo keluar, ibu udah nunggu di depan. Kamu harus minta maaf sama ibu. Maafin aku, Kak. Aku udah salah. Aku buat kakak kecewa. Fikri, kita gak punya banyak waktu untuk berdebat. Ayo kita keluar dari sini. Ayo, semua ini bisa diselesaikan kalau kamu mau berhenti menghindar dari kenyataan. Kamu bisa bangkit, Ayu. Cuma butuh keputusan yang benar.
Kenapa aku harus sampai di titik ini? Kenapa aku nggak bisa jujur sama ibu? Aku buat semuanya hancur, dan ibu pasti kecewa banget sama aku. Ayu, apa salah ibu sampai kamu tega berbohong seperti ini? Kenapa kamu sampai segitunya? Kamu anak ibu, kenapa kamu nggak ngomong yang sebenarnya? Kenapa kamu biarin diri kamu jatuh ke dalam kebohongan dan penyesalan kayak gini? Kamu nggak tahu betapa hancurnya hati ibu lihat kamu gini. Ibu maaf, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku nggak bisa ngelawan semuanya. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sampai di sini. Semua keputusan yang aku buat, semuanya salah. Aku merasa kayak aku udah nyakitin ibu, kakak, dan semua orang yang sayang sama aku. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Bu. Semuanya udah terjadi, maafin aku Ayu. Kan udah gue bilang sama lo jaga adik gua. Kenapa malah lo rusak? Kalau lo sayang kagak gini caranya. Harusnya aku nggak pernah datang ke sini. Harusnya aku nggak pernah mendengarkan Rangga. Tapi sekarang semuanya udah terlambat. Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya? Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan. Aku tahu ibu dan kakak kecewa, tapi aku nggak tahu harus gimana. Semua rasa bersalah ini menyesakkan dada. Aku udah nyakitin hati orang-orang yang paling aku cintai, dan sekarang aku cuma bisa nangis. Kakak nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu Ayu. Kamu nggak sadar apa yang telah kamu lakuin. Kamu bohong sama ibu. Kamu buat semuanya jadi rusak. Semua ini salah kamu Ayu. Kamu nggak cuma nyakitin ibu, tapi kamu juga nyakitin diri sendiri. Kamu nggak tahu betapa kita semua khawatirkan kamu. Kenapa kamu harus berbohong? Kamu tahu nggak, ibu udah susah payah ngurus kamu, terus kamu malah kayak gini. Gimana rasanya lihat ibu nangis Ayu? Kamu nggak mikirin itu sama sekali ya? Yang ibu mau sekarang, kamu sadar harga diri perempuan itu mahal, nak. Jangan sampai kamu merusaknya begitu saja. Kamu gak cuma bohong sama ibu, kamu juga ngancurin apa yang udah ibu bangun. Ibu tahu kamu masih muda, dan kadang kita salah langkah. Tapi kamu harus bisa ngerti, perbuatanmu itu gak cuma mempengaruhi dirimu, tapi orang lain juga. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu. Aku nggak bisa ngelawan apa yang ada di depan aku, Kak. Aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa bilang enggak. Kenapa aku nggak bisa ninggalin semuanya. Aku nggak ngerti kenapa hidup aku jadi kayak gini. Kenapa semuanya jadi salah. Kenapa aku nggak bisa belajar dari kesalahan. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Aku berusaha, tapi semuanya terasa semakin jauh dari aku. Aku harus bangkit, tapi aku takut kalau aku gagal lagi. Setiap tetes air mata yang jatuh seolah membawa sedikit kedamaian. Mungkin aku bisa memperbaiki semuanya. Aku nggak tahu gimana, tapi aku harus coba. Ibu dan kakak nggak bisa melihat aku terus jatuh. Aku harus bangkit. Aku janji kali ini akan berbeda. Ayu, ibu tahu kamu merasa hancur, tapi jangan pernah merasa kamu gak bisa bangkit lagi. Meskipun kamu berbuat salah, ada jalan untuk memperbaikinya. Kamu punya kesempatan untuk menebus semuanya. Ibu gak akan pernah ninggalin kamu, Ayu. Aku janji, Bu. Aku janji akan memperbaikinya. Aku gak mau terus-terusan terjebak dalam rasa salah. Aku gak akan membiarkan masa lalu menguasai hidupku. Aku mau jadi orang yang lebih baik. Aku bisa memperbaikinya karena aku gak sendirian. Ibu selalu ada buat aku.